Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rista di channel Horror Visuals. Pada kesempatan ini akan membawakan cerita Setan Payung. Ini adalah cerita rakyat dari sebuah daerah. Setan payung hitam akan muncul ketika hujan turun membasahi desa Jam Kuno. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara hutan rimbun, terdapat cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap malam saat hujan turun, anak-anak dilarang bermain di luar, karena mereka harus waspada terhadap sosok menyeramkan yang dikenal sebagai setan payung. Menurut legenda, makhluk ini muncul saat hujan dan menampakkan diri untuk menggoda para pemuda yang berani menjawab pertanyaannya. Inilah kisah dari desa Jam Kuno, di mana seorang anak bernama Daud mengalami pertemuan mengerikan dengan setan payung. Saat waktu menunjukkan pukul 15.00 lebih 7 menit, suasana desa Jam Kuno mulai berubah. Langit di arah selatan terlihat menghitam, menandakan hujan yang akan segera turun. Di dinding sebuah rumah sederhana, seorang anak bernama Bagas tampak melamun, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Di luar, angin berhembus kencang, dan dedaunan bergetar seolah merasakan presensi sesuatu yang tidak biasa. "Hai, Bagas," melamun terus. "Yuk main bola," teriak Wawan, teman sebayanya. Bagas terbangun dari lamunannya, melihat teman-temannya sudah bersiap untuk bermain. "Lah, di mana?" tanya Bagas, terlihat sedikit bingung. "Di lapangan belakang desa. Ayo cepat," jawab Wawan penuh semangat. Bagas pun segera bergegas, berjanji untuk segera berganti baju. Setelah beberapa menit, Bagas, Wawan, dan Daud berkumpul di lapangan belakang desa. Mereka melewati pekarangan rumah warga dan rumput bambu yang tumbuh subur di sana. Dalam perjalanan, Bagas merasakan cuaca mulai berubah. Hujan pertama-tama turun rintik-rintik, tetapi cepat berubah menjadi deras, membasahi seluruh tubuh mereka. Di mana teman-teman lain?" tanya Daud, merasakan suasana yang semakin mencekam. "Mungkin mereka masih di rumah Rudi," jawab Wawan. Ketiganya terus bermain meskipun hujan semakin deras, hingga tubuh mereka mulai menggigil. Bagas yang kedinginan mencari tempat berteduh di sebuah saung kecil di pinggir lapangan. Kedinginan banget," keluh Bagas. Wawan dan Daud pun menyudahi permainan dan berusaha mencari cara untuk menghangatkan diri. Namun, semua usaha itu sia-sia karena baju mereka sudah basah kuyup. Suara hujan yang mengguyur keras seakan menambah ketegangan di antara mereka. "Ayo kita pulang, hujan ini tak kunjung reda," seru Wawan. Bagas mengangguk setuju, tetapi sebelum mereka beranjak, suara guntur mengguntur di atas kepala mereka, diikuti oleh kilatan petir. "Aduh, jam berapa ini? Hujannya belum reda juga. Sial, bisa dimarahin orang serumah," keluh Daud. "Ayo, aku pulang duluan." Daud mengutarakan niatnya. "Kamu mau pulang? Lah, kamu ini gimana? Lihat Bagas, dia sudah menggigil kedinginan," kata Wawan. Daud tak menggubris, ia berlari ke arah rumahnya. Sementara Bagas dan Wawan berteduh di saung, menunggu hujan mereda.
Namun, saat mereka menunggu, tiba-tiba Daud kembali berlari. Wajahnya pucat dan ketakutan. "Lah, itu siapa bawa payung?" Daud terhenti di jalan setapak, menatap sosok di bawah pohon bambu. Sosok itu berdiri diam, mengenakan jubah hitam, wajahnya menunduk, dan memegang sebuah payung hitam besar. Bagas dan Wawan saling memandang, merasakan hawa dingin yang menusuk. "Mau kemana, nak?" Sosok itu bertanya dengan suara serak, seakan menggema di antara derasnya hujan. Insting mereka menyuruh untuk berlari, tetapi rasa penasaran membuat mereka terpaku. Wawan berusaha melangkah maju, tetapi kakinya seperti terikat. "Gas, kita pergi saja," bisik Wawan. Tetapi saat mereka berbalik, Daud terjatuh ke tanah becek, tak menyandung apapun. Suaranya yang memekik menggema di antara suara hujan. Sosok itu menoleh ke arah Daud, wajahnya kosong dan menakutkan. Pikir Bagas, merasakan jantungnya berdebar kencang. "Tolong, bantu aku," teriak Daud. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sosok tersebut dengan cepat mencengkeram lengan Daud dan menyeretnya masuk ke dalam rumpun bambu. Sementara itu, Wawan dan Bagas hanya bisa berdiri terpaku, terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk menolong. "Kita harus pergi, Gas. Dia butuh bantuan," teriak Wawan. Tetapi Bagas tak bisa bergerak. Kakinya seolah membeku di tempat. Itu setan payung," desisnya dalam hati, mengingat legenda yang sering didengar dari orang-orang tua di desanya. Hujan terus mengguyur, semakin deras. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok itu menghilang bersama Daud. Wawan, yang terjebak dalam ketakutan, berusaha menenangkan diri. "Kita harus mencari Daud. Kita tak bisa membiarkannya sendirian," seru Wawan. "Aku tak bisa, aku takut," Bagas menjawab, matanya berkaca-kaca. "Hujan ini aneh, kita harus pergi sekarang juga." Dengan tekad yang baru, mereka berlari ke arah rumah, berusaha melawan angin dan hujan. Namun, ketakutan akan setan payung mengikut mereka, membayangi langkah-langkah mereka. Setelah sampai di rumah, mereka mendapati Narsih, ibu Bagas, sudah menunggu dengan wajah cemas. "Bagas, di mana kamu? Kenapa belum pulang? Hujan deras seperti ini bisa sakit," Narsih berteriak. Suara kegelisahan ibu yang penuh kasih sayang membuat Bagas merasa bersalah. "Ibu, Daud hilang," jawab Bagas dengan suara pelan. "Daud, kenapa hilang?" Narsih bertanya, bingung dan panik. Dia ditarik setan payung." Suara Bagas hampir tak terdengar. Narsih tidak mengerti, tetapi nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya bergegas memanggil Pak Wardi, suaminya. "Pak, cepat, kita harus mencari Daud." Pak Wardi segera mengganti sarung dan mengambil payung. "Tenang, kita cari dia." Dalam perjalanan, mereka bergabung dengan warga desa lainnya, termasuk Pak Dikin, yang khawatir akan anaknya yang juga belum pulang. "Kalau ada yang belum pulang hingga larut malam, pasti ada yang tidak beres," ucap Pak Dikin. Wajahnya serius. Sementara itu, Daud terjebak di antara batang bambu, terbaring lemas. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Tolong, siapapun di luar sana," teriaknya. Namun, suara hujan yang deras menenggelamkan teriakannya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Di luar, warga desa sudah mulai melakukan ritual mencari anak-anak yang hilang, memukul-mukul wajan dan ember sambil meneriakkan nama Daud. Suara gaduh dan ketakutan menyatu menjadi satu, menyebar ke seluruh desa. "Daud, Daud," teriak Pak Dikin, berusaha mencari anaknya. Warga desa berlari menuju arah di mana Daud terakhir terlihat. Ketika mereka tiba di pekarangan yang dipenuhi air hujan, suasana mendadak sunyi. Semua suara hilang, dan hanya suara isak tangis seorang perempuan terdengar samar. "Tolong Bapak, tolong." Suara itu menembus keheningan malam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Ada seseorang di belakang pohon bambu," teriak Pak Dikin. Semua mata tertuju ke arah suara,
tetapi sosok itu terlalu tinggi dan gelap. Apa itu? Manusia macam apa yang menangis di tengah malam begini? Tanya Pak Firman, ketakutan dan bingung. Tiba-tiba, sosok tersebut menampakkan diri, dan wajahnya yang hancur terlihat jelas. Astagfirullah, apa ini? Teriak Pak Dikin, terkejut melihat sosok yang mengerikan. Warga desa berlarian, tetapi Pak Dikin berusaha menahan diri untuk tidak panik. Kita harus menyelamatkan Daud, serunya. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan Daud terbaring lemas di bawah batang bambu. Daud, teriak Pak Dikin, segera membopong anaknya keluar dari tempat yang gelap itu. Lega. Semua orang merasa lega melihat Daud kembali. Daud terbangun, masih dalam keadaan lemas. Pak, saya melihat setan payung. Ucapnya dengan suara bergetar. Warga desa saling berpandangan, merasakan kesedihan dan ketakutan yang sama. Sejak saat itu, semua anak di desa belajar untuk tidak bermain hujan, terutama saat malam. Mereka menghormati legenda setan payung dan berjanji untuk selalu berhati-hati. Kisah setan payung ini mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat kita berada dalam situasi yang tak terduga. Di desa Jam Kuno, legenda ini bukan hanya sekadar cerita. Ia adalah pengingat akan misteri yang menyelimuti malam dan hujan. Setiap tetes air yang turun dari langit membawa bersama ketakutan dan keinginan untuk memahami hal-hal yang tidak terlihat. Saat cerita ini berakhir, mari kita renungkan pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Ketika kita mendengar suara-suara di kegelapan atau merasakan kehadiran yang tak terlihat, ingatlah untuk tetap tenang. Jangan tergoda untuk menjawab atau mengabaikan insting kita. Selalu waspada dan jagalah diri kita serta orang-orang tercinta. Karena tidak semua yang tampak nyata adalah nyata, dan tidak semua suara yang terdengar adalah suara yang baik. Semoga kita bisa terus mengingat kisah ini dan berbagi kepada generasi selanjutnya, agar mereka juga tahu untuk tidak bermain di luar saat hujan, terutama di malam hari. Jika kalian mendengar bisikan dari kegelapan, ingatlah, lebih baik diam dan biarkan kegelapan berlalu. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita misterius selanjutnya.